Kapolda Papua dikritik karena masuk Islam. Inspektur Jenderal Polisi Matius Devaciri, seorang perwira tinggi kepolisian negara Republik Indonesia, ini menjabat sebagai Kapolda Papua. Belum lama ini, beliau menghebohkan publik dengan keputusan menjadi mu'alaf. Jenderal Bintang 3 ini telah memimpin Papua sejak Februari 2021. Lahir di Rasikir, Manokwari Selatan, Irian Barat pada 6 Januari 1968. Matius memiliki istri bernama Rafatul Moklia. Keputusannya untuk memeluk Islam memicu kontroversi terutama di Papua. Banyak yang mengkritik, terutama dari kalangan pemuka agama, yang menyebut keputusannya sebagai tindakan bodoh, menganggapnya seperti domba yang tersesat. Namun Matius menanggapi dengan santai. Menghadapi kritik tajam tersebut, Kapolda Papua ini menjelaskan bahwa perjalanan menuju Islam tidaklah singkat. Saya tidak bodoh untuk menjadi seorang mu'alaf. Proses ini bukan terjadi tiba-tiba, tetapi melalui perjalanan spiritual dan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Tegas Matius. 5 artis Jepang yang mualaf. Pertama ada Hana Tajima. Hana Tajima memeluk Islam sejak usianya 17 tahun karena ketertarikannya dalam mempelajari Al-Quran. Ia adalah model yang sampai kini masih aktif menggeluti dunia fashion, salah satunya berkolaborasi dengan Uniqlo yang rancangannya sangat muslim-friendly. Kohan Kawauchi. Penggemar tokusatsu pasti nggak asing dengan nama ini. Beliau adalah screenwriter dari sejumlah series tokusatsu yang cukup legend. Kawauchi sudah menjadi mualaf sejak tahun 1959 loh. Perjalanan yang memeluk Islam menginspirasi beliau untuk membuat serial tokusatsu Messenger of Allah. Antonio Inoki. Beliau adalah seorang pegulat profesional yang menjadi mu'alaf karena awalnya diutus oleh pemerintah Jepang buat berunding dengan Saddam Hussein dalam misi membebaskan warga Jepang ketika konflik di Irak berlangsung. Namun selama perjalanannya, beliau mempelajari banyak hal tentang Islam hingga akhirnya mantap menjadi mu'alaf. Chef Harada. Hiromitsu Harada merupakan chef profesional yang berasal dari Jepang yang juga sukses merintis karirnya sebagai selebriti chef di Indonesia. Ketertarikan Chef Harada pada Islam dimulai ketika beliau menjadi kepala chef di restoran Jepang di daerah Melawai, Jakarta. Ia seringkali mendengar azan ketika bekerja, sampai akhirnya tahun 1989, beliau memutuskan memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Ibrahim Harada. Ray Lil Black. Kai Asakura atau kerap dikenal dengan nama Ray Lil Black merupakan artis Jav yang baru-baru ini memeluk Islam. Meskipun tidak menjelaskan secara detail tentang perjalanan spiritualnya, ia mengatakan menemukan kedamaian dan kebahagiaan ketika memeluk Islam. Perubahannya sangat signifikan termasuk mulai mengenakan hijab. Di Ramadan ini, ia membagikan momen kesehariannya dalam menjalani puasa pertama dalam hidupnya di akun TikTok pribadinya. Yang mau kepo, cus mampir aja di akun @raylilblack.official. Ada lagi nggak nih artis Jepang yang mualaf? Absenin di komen ya. Hari gue tanya sama mulai masuk logika ya. Gue dalam hati doang gue ngedumel, Allah, kenapa sih Islam itu agama yang paling baik? Itu gue lupa lagi Google apa yang gak ada hubungannya sama Islam. Itu keluar peta Mesopotamia. Gue mikir, ngapain nggak? Kok ada peta Mesopotamia? Gue penasaran, gue cari tahu tentang Mesopotamia. Ternyata itu it leads to peradaban manusia pertama. Sampai Islam ada tuh kenapa? Terus gue tanya lagi sama Allah, Allah kenapa sih dulu Islam itu agama yang sangat privilege, yang semua orang tuh raja berlomba-lomba mau masuk Islam. Itu gue dikasih tahu lagi semuanya, itu kan logika ya, historical kan. Gue masih mau sholat gak? Belum. Gue belum mau sholat, gue tanya terus. Lu perlu nambah keyakinan dengan cara lu sendiri. Kalau misalnya lu cuma bilang Allah tunjukin gue jalan yang benar, itu Allah akan kasih ke semua umatnya. Gue malah 2 kali. Iya, yang pertama gue gak dapet surat, gak dapet sertifikat, dapet. Tapi gue harus ada kelas 3 kali. Gue bilang kalau gue gak mau belajar sama lu gimana? Masa iya gue harus di sana kan gitu? Mungkin mereka ada kuota, ngejar kuota kali ya, harus cetak berapa mualaf dan lain sebagainya, gue gak paham. Nah akhirnya, tapi kan dengan gue gak ada sertifikat, gue kirain bakal baik-baik aja. Sampai gue mau umroh, baru ternyata gue harus punya sertifikat dan lain sebagainya. Nah Ustadz Felix bantuin gue mualaf. Nah cuman kan perjalanan dari gue gak punya siapa-siapa, temen-temen gue yang ngajarin gue juga sembarang, sholat salah lah, apalah, gue bingung ya, gue belajar sendiri. Nah itu gue minta sama Allah, gue bilang Allah tunjukin dong. Jadi gue mintanya sangat spesifik. Ini tips dari gue doang sih. Kalau lu mau nambah keyakinan lo, mintanya spesifik, lu nanyain spesifik. Jadi jangan cuma minta jalan kan banyak ya. Nanti Allah bilang gue kasih lu nih 1000 jalan, lu bingung nanti mau jalan yang mana kan. Akhirnya kan gue udah yakin banget ya, oh iya memang Islam secara historical dia paling baik apa segala macam. Akhirnya gue buka-buka lagi Al-Quran kan, gue baca terjemahan. Tapi along the way cobaan gue banyak banget. Nah gue akhirnya sholat lah tuh, mau sholat pun doa bacaan-bacaannya itu gue catat sendiri. Itu juga di sana gue tes Allah aku mau sholat sekarang juga. Lu tau gak buku catatan gue kan tanya temen gue, kalau gue mau sholat gue boleh nyontek gak? Kan pertama kali ya, gue bingung soal gerakan dia cepet kan, gue bilang lu sholat sendiri deh.
Akhirnya gue bawa buku gue taruh di samping gue. Dengan yang tadi ya gue udah plototin tuh setengah jam, gue plototin, gue taruh samping gue, nggak gue buka sama sekali. Sholat gue saat itu juga. Tambah yakin nggak gue? Yakin. Sholat tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga gue bangkrut. PT gue bubar gerak, uang gue dimakan orang. Belum lagi gue punya kayak masalah-masalah gede lainnya lah. Jadi saat gue baru bisa sholat, itu gue dihantem masalah banyak banget. Uang gue itu tinggal 23.000 sekian. Gue kan orangnya mulutnya kasar ya, suka meledak-ledak. Allah, kasih dong aku hati yang tenang, kasih dong gue damai, dan lain sebagainya. Gue pernah along the way ya, cuman kan gue nggak tahu dikabulin apa enggak ya. Saat gue bangkrut begitu, lu tau gak? Gue ketawa-ketawa, enggak stres, enggak kepikiran, enggak gimana-gimana. Gue ninggalin sholat gak? Enggak. Tetap gue sholat.